Selamat kepada Pak Tri dan Pak Haris yang pada pilkada kemarin sudah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang untuk wali kota dan wakil wali kota. Harapan dari kami sesuai dengan apa yang menjadi visi misi Pak Tri dan Pak Haris, yaitu Bekasi nyaman kotanya, sejahtera warganya. Nyaman kotanya itu bisa berarti juga bahwa masing-masing warga kota yang memiliki berbagai macam latar belakang, dari mulai agama, budaya, pendidikan, dan juga ekonomi yang berbeda-beda, bisa diramu menjadi sejahtera. Salah satunya misalnya adalah agama, toleransi umat beragama semakin ditingkatkan. Bekasi saat ini sudah menjadi kota toleransi nomor 2. Mudah-mudahan Pak Tri bisa melanjutkan dengan Pak Haris bisa menjadi kota toleransi nomor 1. Kenyamanan beribadah semakin dirasakan kepada semua umat beragama dalam semua bidang-bidang keberagaman dan juga keagamaan yang ada di kota Bekasi ini, menjadi suatu harmoni yang indah yang bisa bersama-sama memajukan kenyamanan di kota Bekasi ini. Dan juga untuk kenyamanan dalam berbagai macam hal-hal yang ada, misalnya juga adalah kenyamanan dalam transportasi, dalam kenyamanan fasilitas-fasilitas umum yang kita juga sudah rasakan saat ini bisa ditingkatkan. Salah satunya misalnya jembatan penyeberangan yang kita lihat, mungkin kalau misalnya kita masuk ke ke stasiun Bekasi itu masih ada berbagai macam penyeberangan yang mungkin bisa diperbaiki sehingga bisa lancar. Transportasi yang sudah bagus makin ditingkatkan dari kemacetan dan juga dari berbagai macam hal-hal yang membuat nyaman para pengendara dan juga pejalan kaki. Dan selain itu juga kenyamanan bisa dilihat bagaimana semua orang itu bisa hadir di kota Bekasi dengan nyaman dalam berinvestasi, dalam bekerja. Oleh karena itu juga membutuhkan kenyamanan dalam keamanan dan juga ketertiban. Nah, saya rasa itu menjadi suatu hal yang sangat luar biasa yang pasti tahun 2025 dan sampai kemudian Pak Tri nanti terus bisa dijalankan. Terutama kami, khususnya kami dari Gereja Katolik dan juga dari umat Katolik juga berterima kasih selama ini bahwa Kota Bekasi selalu memberikan kepada kami dukungan dalam beribadah, terutama dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam sapaan-sapaan, baik dalam waktu Natal, waktu Paskah, dan juga memberikan berbagai macam kemudahan dalam beribadah. Semoga itu menjadi jaminan juga untuk umat beragama, khususnya kami juga, dan umat beragama yang lain untuk bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik sebaik-baiknya. Juga pendidikan dalam keagamaan sebagai suatu sumber untuk bisa memberikan akhlak yang baik di dalam berbagai macam segi kehidupan masyarakat adalah pendidikan agama. Bagaimana juga para pemuka-pemuka agama, juga para pembantunya untuk bisa memberikan juga dukungan dalam pendidikan agama baik di sekolah-sekolah, dan banyak juga sekolah-sekolah yang juga membutuhkan guru-guru agama, baik guru agama Katolik, Kristen yang juga masih banyak dibutuhkan di sekolah-sekolah untuk membentuk karakter, menggembleng karakter anak-anak muda supaya bisa membentuk karakter yang baik, khususnya bagi generasi-generasi muda baik gereja Katolik maupun gereja Kristen, untuk bisa memberikan kekuatan kepada kota Bekasi untuk warganya supaya menjadi lebih baik lagi. Lalu tadi kesejahteraan, sejahtera juga tadi bisa diartikan dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah kesejahteraan dalam ekonomi, di mana warga yang sudah ada di kota Bekasi ini, kalau saya lihat kebanyakan kita ini punya tempat di Bekasi lalu pergi ke Jakarta untuk bisa bekerja dan balik lagi, pulang pagi, berangkat pagi-pagi
pagi-pagi tidak melihat matahari dan pulang juga tidak bisa melihat matahari, sudah gelap. Dan selalu seperti itu. Mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi itu semakin meningkat sehingga warganya bisa mendapatkan pekerjaan dan juga bisa menumbuhkan investasi sehingga masyarakat bisa bekerja di Kota Bekasi, banyak lapangan-lapangan kerja terbuka, terutama juga UMKM yang kerap kali itu juga kita galakan. Mudah-mudahan itu juga bisa membantu warga, membantu masyarakat untuk bisa bertumbuh dalam ekonomi-ekonomi yang mereka bangun, dirajut ya, dari yang mulai dari yang kecil-kecil dan dibantu oleh pemerintah dengan berbagai macam kemudahan fasilitas sehingga bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat dari akar rumput yang sungguh-sungguh bisa bertumbuh. Contohnya salah satu kami di gereja ini membantu dalam berbagai macam kesejahteraan masyarakat untuk memberikan modal untuk bisa menumbuhkan ekonomi kecil UMKM. Kalau nanti kita melihat ada UMKM kecil yang kita butuh bantuan, kita coba training, lalu kemudian kita berikan modal, dan kemudian nanti akan ditraining oleh koperasi sehingga nanti bisa menjadi mandiri. Nah, tentu gerakan-gerakan kecil yang dilakukan oleh gereja ini akan lebih besar lagi jika pemerintah juga ikut banyak membantu dalam usaha-usahanya untuk bisa memberikan juga program-programnya sehingga banyak orang-orang yang di luar sana untuk bertumbuh dalam ekonomi yang kecil-kecil dalam UMKM sehingga mereka bisa mandiri, sejahtera dalam hidup keluarganya dan juga bisa menumbuhkan ekonomi di pemerintahan terutama di Kota Bekasi ini. Saya rasa Pak Tri dan Pak Haris mampu untuk bisa melakukan apa yang menjadi program-programnya yang tadi sudah menjadi visi misinya, nyaman kotanya, sejahtera warganya dengan berbagai program-program yang bisa dilakukan dan juga usul-usul yang diterima oleh berbagai macam kalangan baik pemuka agama maupun juga masyarakat. Dan mudah-mudahan kalau misalnya Tuhan terus memberikan juga berkatnya dalam pemimpinan Pak Tri dan Pak Haris yang bisa didukung oleh masyarakat dengan berbagai macam dukungan itu sehingga visi misinya sungguh-sungguh bisa tercapai. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan semoga dengan kerjasama kita bersama antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama dan tokoh masyarakat, Kota Bekasi bisa menjadi lebih maju lagi. Shalom, Tuhan berkati.